Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 25 ayat yang ke-1 sampai 10. Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala, dosa-dosaku pada waktu muda, dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan peringatan-peringatannya. Sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 25 ayat 4-5. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nantikan sepanjang hari. Judul renungan kita hari ini adalah Menunggu Waktu dari Tuhan, ditulis oleh Claudia Jessica. Sahabat suara kasih, menunggu waktu Tuhan artinya bukan berlaku pasif atau menganggur, namun dibutuhkan kedisiplinan dan komitmen. Saya pikir ada 4 persyaratan dasar untuk penantian yang menghasilkan buah. Yang pertama, iman. Cara dan waktu Tuhan tidak sama seperti kita. Dari sudut pandang manusia, biasanya Tuhan melakukan sesuatu dengan cara yang jauh berbeda dari apa yang dibayangkan. Namun ketika kita lebih percaya kepadanya, kita akan menemukan bahwa caranya tidak begitu aneh, dan ketika hidup selaras dengan kehendak Tuhan, waktunya mulai masuk akal. Yang kedua, kerendahan hati. Untuk menantikan Tuhan,
Kita harus yakin terhadap kebutuhan kita akan Dia. Tunduk pada kehendak ilahinya membutuhkan kerendahan hati. Kita tidak dapat maju dengan rencana kita sendiri, dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan pada saat yang sama. Yang ketiga, kesabaran. Apakah Anda bersedia tetap dalam posisi saat ini, sampai tiba waktunya di mana Anda menerima arahan ilahinya yang jelas? Berhenti sejenak untuk mendapatkan kejelasan dari Tuhan. Tidak berarti Anda melepaskan diri, dan membiarkan keadaan di sekitar Anda berantakan. Menunggu Tuhan adalah keputusan yang dibuat dengan sadar, dan membutuhkan kesabaran. Yang keempat, keberanian. Menunggu Tuhan seringkali membutuhkan keberanian, terutama ketika ada tekanan untuk bertindak. Jika tidak hati-hati, Anda mungkin akan berhenti mendengarkan Tuhan dan mengikuti nasihat lain. Jadi jagalah telinga Anda tetap selaras dengan suara Tuhan yang Maha Kuasa, dan Anda tidak akan melangkah ke arah yang salah. Sahabat suara kasih, menunggu Tuhan adalah keputusan yang paling bijaksana dan paling penting dalam hidup. Seringkali kita harus menghadapi pertentangan dengan asumsi populer. Ini adalah upaya yang membutuhkan iman, kerendahan hati, kesabaran, dan keberanian. Marilah kita renungkan, ketika kita mengandalkan Tuhan, dan menunggu waktunya, kasih karunia-Nya akan terjadi dalam berbagai aspek kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus,
Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.